Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Vika Kurniawati. Saya memiliki hobi memasak. Baiklah, di sini saya akan mempresentasikan materi tentang struktur sel. Sebelum masuk ke bagian struktur sel, saya akan menjelaskan sedikit tentang pengertian sel. Pengertian sel. Sel merupakan unit terkecil dari makhluk hidup secara struktural dan fungsional, serta tidak dapat dibagi lagi menjadi bagian yang lebih kecil. Secara struktural artinya sel merupakan unit terkecil dari makhluk hidup. Secara fungsional artinya sel memiliki kemampuan untuk dapat melakukan berbagai proses kehidupan, seperti perombakan, sintesis, respirasi, dan lain-lain. Kemudian struktur sel. Sel memiliki 3 struktur utama, yaitu membran sel, sitoplasma, dan organel sel. Berdasarkan strukturnya, sel dibedakan menjadi sel prokariotik dan sel eukariotik. Berikut merupakan perbedaan antara sel prokariotik dan sel eukariotik. Sel prokariotik yaitu sel yang tidak memiliki membran inti atau materi genetik tersebar pada sitoplasma sel. Tidak memiliki sistem endomembran atau organel tidak memiliki membran, hanya terdapat pada kingdom Acebacteria dan Eubacteria. Contoh Escherichia coli, Cyanobacteria. Sedangkan sel eukariotik memiliki membran inti atau materi genetik berada di inti sel, memiliki sistem endomembran atau organel bermembran, terdapat pada kingdom Protista, fungi, plantae, dan animalia. Terdapat 2 jenis sel yang termasuk ke dalam sel eukariotik, yaitu sel hewan dan tumbuhan. Namun demikian, masing-masing sel tersebut memiliki perbedaan, yaitu seperti sel tumbuhan memiliki dinding sel, plastida, dan vakuola, memiliki bentuk yang tetap, tidak memiliki sentrosom dan sentriol, tidak memiliki flagel. Sedangkan sel hewan tidak memiliki dinding sel dan plastida, memiliki vakuola namun ukurannya tidak besar seperti pada vakuola sel tumbuhan, tidak memiliki bentuk yang tetap, memiliki 2 sentriol dalam sentrosol, dan memiliki flagel. Selanjutnya membran sel. Membran sel merupakan batas antara lingkungan luar dengan bagian dalam sel. Membran sel bersifat selektif permeabel, yaitu hanya dapat dilewati oleh zat-zat tertentu seperti glukosa, asam amino, gliserol, dan ion. Perpindahan molekul tersebut terdiri dari 2 macam, yaitu yang pertama transport pasif, yang artinya perpindahan molekul atau ion tanpa menggunakan energi dan terjadi secara spontan dari konsentrasi tinggi ke rendah. Contoh seperti difusi, yaitu perpindahan molekul dari konsentrasi tinggi ke konsentrasi rendah. Osmosis yaitu perpindahan molekul air melalui membran sepermeabel dari larutan yang konsentrasi airnya tinggi ke larutan yang konsentrasi airnya rendah. Yang kedua, transport aktif. Perpindahan molekul atau ion menggunakan energi. Contohnya seperti pompa natrium atau kalium, endositosis, dan eksositosis. Fungsi membran sel yaitu sebagai reseptor, melindungi isi sel agar tidak keluar dari sel, mengatur molekul dalam keluar masuk sel. Proses terjadinya biokimiawi, contoh reaksi oksidasi dan respirasi. Membran sel terdiri dari lapisan protein dan lapisan lipid, rangkap 2 atau lipid bilayer. Lapisan protein membentuk 2 macam lapisan, yaitu lapisan protein perifer atau ekstrinsik, membungkus bagian kepala lipid bilayer bagian luar, dan lapisan protein integral atau intrinsik, membungkus bagian kepala lipid bilayer bagian dalam. Lapisan lipid disusun oleh fosfolipid yang terdiri dari gugus fosfat, bagian kepala bersifat hidrofilik atau suka air, dan pada bagian ekor bersifat hidrofobik, tidak suka air. Selain fosfolipid, lapisan lipid juga terdiri dari glikolipid atau mengandung karbohidrat dan sterol mengandung alkohol. Kemudian sitoplasma.
Sitoplasma merupakan cairan di dalam sel, tempat di mana organel-organel sel berada. Komponen utama penyusun sitoplasma adalah cairan seperti gel atau sitosol, substansi simpanan dalam sitoplasma, organel-organel sel, kerangka sel atau sitoskeleton yang tersusun dari 3 jenis rabut, yaitu mikrofilamen, mikrotubulus, dan filamen intermedia. Selanjutnya, organel-organel sel. Yang pertama, nukleus atau inti sel. Nukleus berperan sebagai pengendali kegiatan sel. Organel terbesar dalam sel yang memiliki diameter sekitar 10 mm, terletak di tengah sel dan berbentuk bulat atau oval. Yang kedua, retikulum endoplasma. Retikulum berasal dari kata retikular, yang artinya anyaman, benang, atau jala. Letaknya memutar dalam sitoplasma atau endoplasma, sehingga retikulum endoplasma merupakan benang atau jala yang melindungi sitoplasma. Yang ketiga, ribosom. Ribosom merupakan organel terkecil di dalam sitoplasma. Terdapat 2 subunit yang menyusun ribosom, yaitu subunit kecil dan subunit besar. Ribosom disintesis di dalam nukleus dan berfungsi untuk sintesis protein. Yang keempat, kompleks Golgi. Kompleks Golgi merupakan organel sekretori. Kompleks Golgi memiliki fungsi diantaranya untuk yang pertama, tempat sekresi polisakarida. Yang kedua, membentuk glikoprotein untuk dibawa keluar sel. Yang ketiga, membentuk membran plasma. 4. Membentuk kantong sekresi sebagai pembungkus zat yang akan dikeluarkan sel. 5. Membentuk akrosom pada sperma, kuning telur pada sel telur, dan lisosom. Yang kelima, lisosom. Lisosom adalah membran berupa kantong kecil dengan diameter berkisar 0,5 sampai 1,5 mm yang berisi enzim hidrolitik atau lisozim. Fungsi lisosom yaitu untuk melakukan pencernaan intrasel, autofagi, eksositosis, autolisis, dan menghancurkan senyawa karsinogenik. Yang keenam, badan mikro. Badan mikro memiliki bentuk yang menyerupai lisosom, agak bulat dengan diameter 0,3 sampai 1,5 mm dengan yang di dalamnya berisi enzim katalase dan oksidase. Terdapat 2 jenis badan mikro, yaitu peroksisom dan gliksisom. Peroksisom terdapat pada sel hewan, fungi, dan daun tanaman tingkat tinggi. Fungsi peroksisom yaitu membantu dalam penyerapan cahaya respirasi, melindungi sel dari H2O2, dan berperan dalam perubahan lemak menjadi karbohidrat. Gliksisom terdapat dalam sel tanaman. Fungsi gliosisom yaitu berperan dalam metabolisme asam lemak dan tempat terjadinya siklus glioksilat. Yang ketujuh, mitokondria. Mitokondria memiliki bentuk bulat panjang seperti tongkat dan terdapat pada sel eukariot aerob. Mitokondria tersusun dari krista atau tonjolan perluasan dari membran dalam dan matriks mitokondria atau ruang dalam yang kaya akan enzim sitokrom, DNA, RNA, dan protein. Fungsi mitokondria yaitu untuk oksidasi makanan, respirasi sel, dehidrogenasi, fosforilasi oksidatif, dan sistem transfer elektron. Yang ke-8, kloroplas. Kloroplas hanya terdapat pada sel tumbuhan dan algae. Di dalam kloroplas terdapat klorofil atau pigmen fotosintesis dan stroma. Pigmen fotosintesis berfungsi untuk menangkap cahaya matahari yang akan diubah menjadi energi kimia. Fungsi kloroplas yaitu sebagai tempat berlangsungnya fotosintesis. Yang ke-9, sentriol. Sentriol terdiri dari satu lapis silinder yang di dalamnya terdapat 9 mikrotubulus. Setiap sel hewan beberapa mikroorganisme dan tumbuhan tingkat rendah memiliki 2 sentriol dalam sitoplasma. Sentriol berperan dalam proses pembelahan sel. Sekian yang dapat saya sampaikan, lebih dan kurang mohon maaf. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.